Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas syarat wajib puasa dan juga rukun puasa. Puasa syaratnya apa saja? Pertama, Islam. Berarti orang selain Islam ini tidak wajib berpuasa. Kalaupun dia berpuasa, tetap tidak ada pahalanya. Yang kedua, baligh. Berarti orang yang belum baligh tidak wajib berpuasa. Anak kecil wajib puasa tidak? Tidak. Anak kecil yang masih SD wajib puasa tidak? Dilihat dulu kelas berapa dia. Kalau kelas 6 berarti usianya sekitar 12 tahun dan dia sudah pernah mandi junub, berarti dia baligh. Sedangkan masalah baligh kan tidak bisa dipatok berapa usianya. Namun yang jelas ketika usianya lebih dari 15 tahun berarti dia sudah jelas baligh. Tapi kalau di bawah 15 tahun tandanya pertama pernah mimpi junub atau dia sudah mengerti soal wanita. Dia mengerti pacaran, dia mengerti cinta-cintaan. Kalau perempuan patokannya dia sudah haid antara umur 9 sampai 15 tahun. Berarti perempuan yang usianya masih 12 tahun dilihat dulu udah haid atau belum. Kalau belum berarti belum baligh. Tapi kalau ada perempuan lebih dari 15 tahun, walaupun dia belum haid, tetap dianggap baligh. Karena rentan usia haid itu 9 sampai 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun walaupun belum haid, tetap dianggap baligh. Yang ketiga, berakal. Ini mengecualikan orang gila, hilang akalnya, sarafnya putus. Yang keempat, mampu. Artinya kesehatannya mumpuni. Ada dua orang. Pertama, orang yang sakit. Dan sakitnya ini sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Contohnya seperti apa? Dia sakit, usianya sudah 60 tahun, sakitnya parah, dan dia sudah tidak diharapkan akan sembuh. Sehari-harinya baring terus. Kata dokter, ini sudah tidak ada harapan sembuh. Maka orang seperti ini tidak harus berpuasa dan gak harus membayar puasanya atau qadha. Dia bayarnya fidyah. Kalau sakitnya sudah tidak ada harapan sembuh. Tapi kalau sakitnya ini ada harapan sembuh. Tipes misalnya. Walaupun tipesnya sudah 1 bulan lebih, pas Ramadan masih sakit, tapi kan ada harapan sembuh. Berarti dia tidak bayar fidyah, melainkan dia harus membayar dengan mengqadha puasanya di bulan Syawal atau bulan selain Ramadan nanti. Yang kedua, orang yang sudah sangat tua, usia 70 tahun. Dia kan gak mungkin muda lagi. Dan dia sudah tidak sanggup untuk berpuasa. Ini pun sama, tidak perlu puasa kalau sudah tidak mampu, tapi membayar fidyah. Nanti bulan Syawal ataupun bulan yang lainnya di luar Ramadan, dia tidak perlu mengqadha puasanya. Sehari puasanya diganti dengan fidyah. Berapa fidyahnya? 1 mud atau 7 ons beras. Boleh diuangkan. Dalam mazhab Syafi'i ini tidak boleh diuangkan. Tapi mazhab lain boleh diuangkan. Berbentuk uang. Tapi afdolnya lebih baik kita menggunakan beras. Namun orang sekarang
berasnya dimasak kemudian jadi nasi, bakal makan nasi doang? Jarang kan? Pasti dengan lauknya. Maka untuk itu dianjurkan lagi, lebih afdol lagi, bayar beras 7 ons dan juga kasih lauknya 2 butir telur misalnya, atau 1 butir telur. Kalau 30 hari berarti 7 kali 30. Berarti berapa? 210 ons. 21 kilo plus telur 3 kilo atau 4 kilo. Ini kan hanya sekedar afdolnya saja. Dengan bayar berasnya saja pun ini sudah cukup. Kemudian yang kelima, suci dari haid dan nifas. Maksudnya bagaimana? Ketika seorang ini haid atau sedang nifas baru melahirkan, dia tidak wajib puasa. Bahkan ketika dia berpuasa hukumnya haram. Bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Maka seorang wanita ketika jam 5 sore ke air, kemudian melihat ada darah, berarti pada saat itu dia haid. Jangan menyayangkan itu. Maksudnya, ini kan jam 5 sore, sebentar lagi buka. Waduh sayang, tanggung aja. Nanti aja bukanya setelah maghrib. Ini haram. Pada saat itu juga dia harus membatalkannya. Dia harus langsung makan sebagai pertanda saya membatalkan puasa. Karena kalau dilanjutkan pun bukan mendapatkan pahala, justru akan mendapatkan dosa. Kalau orang yang haid atau nifas, ketika dia tidak berpuasa, tetap dia pun wajib mengqodoknya. Berbeda dengan sholatnya. Kalau sholatnya tidak wajib diqodok, tetapi puasanya wajib diqodok.